Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Realma Oktavia dari kelas B semester 5 akan mempresentasikan hukum acara perdata dan peradilan agama. Poin-poinnya ada yang pertama, pendaftaran dan panggilan. Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya ke Paniteraan Pengadilan Negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara sesuai dengan asas beracara dikenakan biaya. Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri yang menunjuk susunan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua majelis hakim menentukan hari dan tanggal persidangan serta memerintahkan panggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan, exploit, berita acara pemanggilan, dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah panggilan itu kepada majelis hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. Poin yang kedua, putusan karena tidak hadir pada sidang pertama. Pasal 148 RBG atau 124 HIR memuat ketentuan bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Namun pasal 150 RBG atau pasal 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama dan untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir atau tergugat untuk menghadapi lagi hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan untuk itu. Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan dengan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat, pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputus secara kontradiktor. Poin yang selanjutnya, upaya perdamaian. Pasal 154 RBG atau 130 HIR antara lain menentukan: pertama, bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Kedua, apabila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Yang ketiga, terdapat suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai sangat penting. Putusan hakim mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan dan dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan pengadilan. Jawaban dan ekspansi.
Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dan jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ada bermacam-macam eksepsi yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesual dan eksepsi material. Yang pertama, eksepsi prosesual adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata. Misalnya, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, eksepsi yang karena nebis in idem, dan sebagainya. Yang kedua, eksepsi material adalah yang didasarkan pada hukum perdata material. Misalnya, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan, dan sebagainya. Yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa pengakuan, bantahan, atau reverte. Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan yang hanya terhadap bagian-bagian tertentu dari gugatan. Sedangkan bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat. Bantahan tergugat harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan atau sebagian isi gugatan. Oleh karena itu, ada kemungkinan tergugat mengakui sebagian dan membantah bagian lain isi gugatan. Dan reverte berarti tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim. Gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132B HIR. Pasal 157 RBG menentukan pertama, tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan baik dalam segala hal kecuali bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya. Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan baik yang bersangkutan, tentang perselisihan mengenai pelaksanaan keputusan hakim. Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. Pasal 158 RBG menentukan A. Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. B. Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik. C. Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain, dengan ketentuan bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama. D. Diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal ditambah dengan nilai gugatan baik melebihi wewenang hakim untuk memutus dalam tingkat akhir. E. Akan tetapi jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka harus diikuti ketentuan-ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding. Dari ketentuan pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132B HIR menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama di tempat yang sama oleh majelis hakim yang sama dan diputus dalam satu
putusan pengadilan, walaupun dalam praktek pertimbangan hukum dan konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dan rekonvensi. Kenyataan ini dapat memperlancar jalannya proses persidangan karena dua gugatan diperiksa dalam waktu yang tepat yang sama dan oleh hakim yang sama. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.